Assalamualaikum, Bobotoh Sadayana. Kembali lagi ya, kita diskusi mengenai Persib Bandung, terutama info-info Persib Bandung. Kenapa nih ya? Oh, kotor. Nah, saya di sini memiliki info yang menarik untuk kita diskusikan. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa Persib itu akan melakoni laga away melawan Persis Solo di akhir putaran pertama ini. Dan kita ketahui juga bahwa di kubu Persis itu ada pemain Persib yang dipinjamkan, yaitu Abdul Aziz. Abdul Aziz itu dulu dipinjamkan karena emang dia tidak sesuai dengan skema Boyan Hodak, dan dia pun juga minim menit bermain. Makanya untuk perkembangannya supaya tidak tersendat, dipinjamkanlah ke Persis Solo untuk mendapatkan menit bermain yang lebih. Tapi faktanya ketika dipinjamkan ke Persis Solo, emang dapat sih si Aziz ini mendapatkan menit bermain, tapi masih minim juga. Tapi tidak seminim di Persib Bandung. Selama membela Persis Solo, Abdul Aziz ini sudah membela sebanyak 7 kali, dan itu pun juga lebih sering sebagai pemain pengganti ataupun dia pemain cadangan. Dan Boyan Hodak berharap Abdul Aziz ini terus mengembangkan potensinya di Persis Solo supaya dia dapat berkembang dan mendapatkan menit bermain lebih. Terus info yang kedua, ini info menarik ya seputar Persib Bandung, teman-teman semua, mengenai info transfer Persib Bandung di putaran kedua. Boyan Hodak sudah memastikan ataupun sudah mengatakan bahwa dia menginginkan 3 pemain tambahan. Karena kita ketahui Persib ini selama putaran pertama tidak selalu full sekuat dimainkan. Ada aja pemain cedera, contohnya Rezardi Hehanusa yang menjadi bagian penting meraih gelar juara di musim kemarin. Di musim ini dia cedera cukup panjang juga, nggak tahu kenapa, mungkin cedera namanya kambuh lagi. Dia terakhir itu melawan Dewa United. Dan Boyan Hodak menginginkan pemain di posisi yang sama. Makanya untuk mengisi posisi tersebut, Boyan Hodak itu akan memulangkan Zarnando. Nah, Zarnando ini di PSIS kan dia dipinjamkan, cukup banyak dapat menit bermain. Bahkan dia beberapa kali di PSIS Semarang menjadi starting line up oleh pelatih Agius. Makanya dia akan kembali memulangkan Boyan Hodak karena stok bek kanan Rezardi, ada Henhen, Zarnando ya. Rezardi cedera, maka terpaksa ketika Henhen tidak, kadang-kadang Henhen juga kan tidak maksimal permainannya, dan dia juga cedera juga sempet ya. Maka si Rahmat Irianto dijadikan sebagai bek kanan, padahal Rahmat Irianto itu kan posisinya bukan sebagai bek kanan. Nah, makanya Boyan Hodak menginginkan dipulangkan Zarnando. Tapi 3 pemain tersebut yang diinginkan Boyan Hodak belum tahu siapa ya, ataupun belum pasti posisi mana. Yang pasti ada satu posisi yang sebagai bek. Terus ada isu-isu juga bahwa Boyan Hodak menginginkan Dava Salman, dia pemain muda dari PSM Makassar, sebagai bek tengah. Karena beberapa hari ke belakang Boyan Hodak mengatakan bahwa butuh regenerasi untuk pengganti Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto, karena mereka kan sudah tua-tua. Sedangkan di stok back tengah itu sudah ada selain Nick sama Gustavo, juga sudah ada Kakang Rudianto ya, yang murni itu satu doang. Makanya dia butuh Dava Salman juga. Tapi apakah PSM itu mau melepas, nggak tahu juga sih ya. Nanti kita butuh kelanjutannya, dan ini hanya sebatas rumor sebatas saja sih ya, belum pasti. Terus juga ada rumor juga bahwa PSM menginginkan Mailson Rima untuk mengisi di skuadnya. Nah, ini sih cukup mengagetkan karena Mailson Rima di Persib Bandung
sejauh ini belum menunjukkan potensi yang diharapkan. Tapi PSM menginginkan. Apa sebabnya? Wajar, karena di PSM Makassar sendiri ada striker itu sih ya. Siapa striker itu, lupa, yang dari Portugal itu ya. Dia juga belum mencetak gol di Liga. Mungkin itu menjadi opsi menginginkan Mason terima, tapi statusnya itu sebagai peminjaman. Ini hanya sekadar isu-isu, tapi apakah Boyan Hodak menginginkan ataupun mau meminjamkan Mason terima? Karena sejauh ini ya, walaupun Mason terima kurang bagus ya, kurang baik penampilannya, tapi saya rasa sih, saya masih berharap dia tetap di Persib sampai akhir musim, diberi kesempatan juga sih. Terus itu sih ya teman-teman semua untuk info-info transfer. Tapi ya kita nantikan sih, masih ada waktu 1 bulan untuk dan mudah-mudahan sesuai ekspektasi sih. Terus teman-teman semua, di menjelang pertandingan Persisolo teman-teman semua, ada satu pemain yang menjadi momok menakutkan Persib Bandung, yaitu Ramadan Sananta. Kalau teman-teman ingat, Sananta ini sangat rajin menjebol gawang Persib Bandung. Ketika di PSM Makassar, waktu itu PSM Makassar menjadi kampiun di musim tersebut, yang dimana Persib itu dibantai 4-2 ya, atau berapa kita lupa ya. Di situ Sananta mencetak gol 2. Di putaran kedua sudah sama Luis Milla. Waktu itu Persib belum terkalahkan, cukup 15 pertandingan. Terus Persib melawan PSM Makassar, yang dimana pertandingan tersebut menjadi perebutan peringkat 1. Saya ingat waktu itu Persib sempat unggul lewat Ahmad Jufrianto di babak pertama, tapi di babak kedua Persib kena comeback dari waktu itu Yakub Sayuri ataupun Yaci Sayuri, lupa ya. Terus skor akhir itu 1-2, dan salah satu pencetak golnya itu Sananta di Bandung, di GBLA ataupun ya GBLA ataupun sejak apa lupa. Terus Sananta pindah ke Persisolo. Waktu itu Persib bertandang away ke Manahan, sempat unggul juga dari golnya Ciro Alves. Gol sangat indah waktu itu lewat punggung kaki, dan Persib kena comeback 1-2 itu melalui golnya Sananta dua-duanya, kalau gak salah ingat ya. Dan ini menjadi, pemain ini menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi Persib, karena dalam 4 pertandingan ataupun apa ya, lupa ya, dalam 4-6 pertandingan dia sudah mencetak 4 gol ke gawang Persib. Tapi untungnya Sananta kemungkinan akan absen melawan Bandung besok ya, di tanggal 29, karena Sananta sempat mendapatkan kartu merah langsung ketika melawan PSBS Biak, yang dimana hukuman kartu merah langsung itu kan 2 pertandingan ya absennya itu, karena habis melawan PSBS Biak, terus Persis itu melawan Dewa United, terus lawan Persib Bandung. Kecuali kalau akumulasi kartu kuning hanya 1 pertandingan, tapi kalau 2 langsung kartu merah langsung itu 2 pertandingan. Nah teman-teman semua, Bobotoh Sadayana itu ya info-info yang menarik saya bisa sampaikan dan kita diskusikan. Menurut teman-teman semua, melawan Persis nanti gimana nih? Persib Bandung mampukah mempertahankan tanpa kekalahan, atau Persisolo menjadi tim pertama yang mengalahkan Persib di putaran pertama ini? Sampai jumpa.